Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada materi kita kali ini yaitu masih pada dinamika kependudukan Indonesia. Ini bisa kalian lihat di buku BOS ya. Buku BOS ini semua peserta didik dapat ya. Semua peserta didik dapat. Cuma ada beberapa buku penunjang yang memang itu fungsinya adalah untuk menambah pengetahuan peserta didik, tapi tidak diwajibkan. Oleh karena itu, Bapak yakin ada yang beli dan ada yang tidak. Kepada yang beli, mohon untuk dibuka dan dipelajari. Kepada yang tidak pun, nggak usah khawatir, sebab Bapak sudah buatkan ringkasannya dalam bentuk PowerPoint, yaitu perpaduan dari beberapa buku yang Bapak ambil menjadi satu. Tujuannya tidak lain untuk memudahkan kalian, tapi sifatnya karena itu ringkasan, sudah barang tentu sangat sederhana. Oleh karena itu, menurut Bapak lebih baik kalian kembangkan lagi di rumah dengan cara banyak membaca. Anak-anak, untuk buku BOS silakan dibuka pada halaman 46, karena kemarin dinamika kependudukan ini sudah kita bahas, persebarannya juga sudah, komposisinya juga sudah, sampai pertumbuhan dan kualitas penduduk juga sudah. Tinggal yang pada video ini Bapaknya akan membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Oke, nah, keragaman etnik dan budaya kita akan bahas ini. Oke anak-anak semua, silahkan dibuka bukunya, dibuka sambil kalian perhatikan video ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, lalu kalian terakhir membuat kesimpulan. Anak-anak, Bapak berpesan jangan bosan membuat kesimpulan, karena kesimpulan-kesimpulan yang kalian buat itu tujuannya adalah untuk mempermudah kalian belajar. Jadi nanti kalian belajarnya melalui buku-buku yang kalian tulis dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan itu. Gitu ya. Sebab kalau kamu baca buku paket, nanti pada saat ujian, wah berat ya. Kalau sudah kalian buat kesimpulan itu akan membantu. Tapi itu tadi anak-anak, yang malas juga ya akan susah. Cuma bapaknya berpesan itu, jangan malas. Oke. Materi kita kali ini tentang keragaman budaya. Nah, ini keragaman budaya atau keragaman etnik dan budaya. Ini di buku BOS ada, silahkan dibuka, di buku paket juga ada. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ya. Indonesia itu memiliki banyak pulau. Dan setiap pulau itu dihuni oleh masing-masing suku. Gitu loh. Ya. Nah, setiap suku-suku yang ada di pulau-pulau itu pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dengan suku yang lain gitu loh. Itulah hebatnya Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, menurut Bapak Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi satu identitas. Contohnya apa? Suku Baduy. Nah, suku Baduy mereka punya budaya sendiri kan? Pakaiannya seperti itu,
dia harus memakai ikat kepala. Lalu di Baduy ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Baduy dalam berpakaian putih-putih, yang Baduy luar yang hitam, ikat kepalanya warna biru, gitu ya. Lalu mereka punya peraturan, tidak boleh menggunakan kendaraan, harus berjalan kaki dan sebagainya. Lah, itulah yang disebut keterikatan, gitu ya, kebudayaan gitu loh. Jadi mereka terikat dalam satu budaya yang sama. Nah, itu disebut suku. Begitu juga dengan apa? Suku Banten. Sama. Di Banten juga punya bahasa kan? Bahasa Banten. Gitu ya. Jawa dibagi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Bahasanya sama-sama Jawa, cuman berbeda. Jawa Barat beda lagi, dia menggunakan bahasa Sunda, maka disebut dengan suku Sunda. Nah, itu anak-anak ya. Jelas. Lalu kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Tuh kan, dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Yang orang Jawa Barat itu biasanya menggunakan bahasa Sunda. Nah, sedangkan Banten ini ada di dalam Jawa Barat. Tapi mereka karena sudah lain suku dan kebudayaannya, maka mereka menggunakan bahasa Banten gitu. Lalu Jakarta itu juga nyempil kan. Nah, dia Betawi, suku Betawi, dia punya kebudayaan, dia punya apa namanya ondel-ondel ya kan. Makanannya, dia punya ciri khas juga makanannya, ada soto Betawi, ada kerak telur ya kan. Ada bahasanya, bahasa Betawi. Nah, itu anak-anak. Yang bahasanya lu kue. Nah, itu bahasa Betawi. Ya. Oke. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul tempat asal serta kebudayaan. Jadi, ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan. Jadi, yang namanya suku bangsa itu memiliki kesamaan kebudayaan, ya. Ada kesamaan bahasanya, ada kesamaan adat istiadat. Itu jelas anak-anak ya? Nenek moyangnya pun sama. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu ciri-ciri mendasar yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, itu biasanya bahasa daerahnya, adat istiadatnya, pakaiannya, keseniannya, dan lain-lain. Tempat tinggalnya juga bisa beda. Nah, itu anak-anak. Lalu kalau kita lihat kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial, budaya masyarakat di Indonesia sangat beragam. Ya jelas. Kenapa? Ya karena kebudayaannya beragam juga. Nah, ini kekayaan yang luar biasa di Indonesia, ya. Nah, kalian kalau nanti satu saat kalau sudah nggak pandemi, naik kelas 8, kita akan jalan-jalan ke Jogja. Bagaimana kebudayaan di Jogja? Apakah sama dengan di Banten? Sangat berbeda, ya. Pakaiannya pun sangat berbeda, gitu ya. Bahasanya berbeda. Nah, itu. Nah, kalau kita nanti main ke sana, anak-anak ya, mudah-mudahan cepat selesai sehingga kalian juga tahu bagaimana kehidupan di luar. Tuh. Tapi ya sabar, memang harus begini. Lalu keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oh iya, Indonesia ini memiliki keragaman, gitu ya, karena semuanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial ya, atau disebut dengan masyarakat petani. Nah, ini masyarakat petani ini biasanya mereka yang hidup di pegunungan, gitu ya. Hidup di pegunungan, mereka bertanam dan sebagainya. Biasanya masyarakat pertanian itu lebih sabar, lebih ulet, lebih apa ya? Kehidupannya begitu. Kenapa? Karena memang mereka harus mengolah tanah,
mengolah tanaman, bertanam, sabar menunggu gitu ya. Lalu tanaman itu kan harus dirawat ya kan. Nah, itu memerlukan kesabaran. Makanya masyarakat yang tinggal di pegunungan atau masyarakat petani biasanya lebih sabar dan lebih sederhana. Beda dengan masyarakat yang hidupnya di pantai, bekerja sebagai nelayan, dia lebih lebih berani karena apa? Karena dia menghadapi laut ya, laut yang begitu luas gitu kan. Makanya dia biasanya nelayan itu lebih berani, terus lebih lebih kuat karena dia berhadapan dengan angin laut gitu kan. Terus dia nggak gampang mabuk gitu ya, karena dihempas oleh gelombang. Mereka nggak mabuk. Tapi kalau orang petani suruh naik perahu sebagai nelayan, bisa pingsan karena apa? Karena gelombangnya gitu kan. Lah itulah kebudayaan-kebudayaan itu. Ini tidak ada di tempat lain. Lalu keragaman bangsa Indonesia akan tampak pula pada seni. Nah, ini seninya juga hasil kebudayaan di Indonesia. Misalnya dari seni tari, nyanyi, ya itu juga berbeda. Di setiap daerah punya itu. Ada kayak apa? Lagu-lagu daerah, kayak gundul, gundul pacul. Nah, itu dari Jawa Tengah, ya kan? Dan sebagainya. Terus Manuk Dadali, nah itu dari Jawa Barat, gitu kan? Nah, ini di Indonesia, itu baru Pulau Jawa ya. Belum lagi yang ada di Medan, pasti mereka mempunyai lagu-lagu itu. Nah, untuk berdalam ini nanti ada di pelajaran SBK mungkin ya. Hampir semua daerah dan suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu pula hasil karya. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan mempunyai ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, lalu keragaman kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak bernilai. Oh ya jelas. Bayangkan di Pulau Jawa saja kita ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu udah jelas kebudayaannya beda. Di Jawa Tengah ada lagi Yogyakarta dibagi, itu sudah Jawa Tengah dengan Jogja saja sudah beda. Dengan Solo sudah beda. Gitu ya. Jawa Barat, Jawa Barat lebih lebih beragam. Di Bandung, Garut dan sebagainya itu masyarakat Sunda. Ya, nanti lari ke sini, Cirebon sudah beda lagi bahasanya. Terus lari lagi ke Jakarta, di sana bahasanya menggunakan bahasa Betawi, kebudayaannya sudah beda. Lalu ke sini lagi Banten, sudah beda lagi. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Itu baru Pulau Jawa saja, belum pulau-pulau yang lain. Sehingga harus ditetapkan dan dipertahankan juga dilestarikan. Jangan ditinggal gitu ya. Untuk apa kita melihat budaya-budaya nasi budaya kita saja sudah luar biasa. Tuh. Ada sebagian warga negara Indonesia yang tidak mengetahui keragaman budaya lain yang ada di Indonesia. Salah satunya budaya melukis tubuh. Nah, jadi kayak tato. Itu kan menurut kalian tato itu adanya di luar negeri kan? Oh salah. Bangsa Indonesia sudah mengenal tato dari zaman nenek moyang dulu. Itu suku Mentawai itu melukis tubuhnya. Nah, jadi sudah bikin tato tuh suku Mentawai yang ada di Sumatera Barat. Lalu Tindik. Nah, sekarang Tindik tuh anak-anak tindik-tindikan yang gede-gede itu ya katanya anak-anak pang itu. Nah, itu sudah ada sebagai tanda kedewasaan dan masih banyak berlaku pada budaya-budaya yang di suku lain. Cuma ini tidak terekspos dan tidak tereksplor gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang Dayak itu pada pakai tindik kan. Ada yang lehernya dikasih kalung sampai lehernya panjang gitu ya. Itu orang-orang Dayak itu. Coba kalian perhatikan. Nah, itu. Kayak anak-anak. Nah, tuh, itu mengenai keragaman budaya. Ya, oke. Okay? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang rumah adat. Rumah adat ini juga berbeda-beda dan bermacam-macam kalau kita lihat. Di Aceh ada rumah Krong Badi, di Jogja rumah Joglo. Rumah Joglo kalian sudah nggak asing kayaknya ya, begitu-begitu aja bentuknya ya.
limas begitu, joglo kayak di film-film tuh banyak. Lalu di Sumatera Barat rumah gadang, di Bali dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar contoh rumah Krong Bade yang dimiliki oleh suku Nangro Aceh Darussalam. Nah, seperti ini rumahnya. Jadi di bawahnya kosong, atasnya rumah. Ini yang bawah biasanya untuk ruang-ruang pertemuan gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini, rumah adat Lamin di daerah Kalimantan Timur. Nah, ini sudah ada, tuh ada lukisan-lukisan ya kan. Nah, tuh. Itu dari rumah adat. Pakaiannya bagaimana? Oh, pakaiannya juga pasti berbeda. Pakaian adat atau pakaian tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Nah, nanti suatu saat kalau sudah nggak pandemi kita sudah kumpul nanti untuk memperingati satu peringatan kita akan mencoba menggunakan pakaian adat ya Nana. Nah, ini berbeda-beda cuma nanti biayanya cuma lumayan kalian harus ke salon lagi ya. Aduh. Kita lihat nanti lagi. Ya memang untuk mengenal gitu ya. Ini merupakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya dan seharusnya kita jaga kelestarian. Kelestariannya itu harus kita jaga karena kalau bukan kita yang menjaga lalu siapa lagi? Turis-turis asing itu banyak yang mempelajari adat kebudayaan Indonesia loh. Jangan salah, banyak mereka yang belajar menjadi dalang, banyak yang belajar nyinden dan sebagainya itu orang-orang Jepang itu ya, orang Amerika. Nah itu. Nah ini pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta daerah Sulawesi Tengah. Nah, pakaiannya seperti ini. Ya. Tuh yang perempuannya seperti ini. Ini pakaian adat, ya. Ini zaman dulu berpakaian juga seperti ini. Ini mungkin zaman sekarang kakak begini lagi tapi sudah dimodifikasi lebih bagus lagi. Ini pakaian adat tradisional Ngambe, daerah Gorontalo. Nah, tuh seperti itu. Oke. Nah, itu anak-anak ya. Jadi supaya kalian tahu, nah itu yang disebut dengan pakaian adat dari berbagai suku yang ada supaya kalian ini tahu. Nah, anak-anak sekalian, pakaian adat kalian sudah tahu, rumah adat juga kalian sudah tahu ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan keseniannya? Kesenian di daerah itu juga ada macam-macam. Ada tarian daerah, tarian daerah. Tarian daerah ini merupakan aspek seni yang mengungkapkan perasaan melalui gerak. Nah, tarian setiap daerah memiliki ciri khas yang tersendiri. Waduh, ini kalau kita sudah berbicara tarian, luar biasa anak-anak. Indonesia sangat kaya akan tradisi ini. Nah, ini Bapak tampilkan salah satunya. Di buku pos ada ya, Tari Sudati dari Aceh. Nah, ini bapak-bapak atau laki-laki yang menarikan ya dari Aceh. Lalu ini tari lekong dari Bali. Nah, seperti ini. Nah, itu. Tuh. Nah, itu anak-anak ya, supaya kalian tahu. Nah, itu beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahasanya pun tadi sudah bahas, bahasa pun begitu. Jawa Barat diikat dengan bahasa Sunda. Jakarta diikat oleh Betawi. Ya kan? Banten bahasa Banten, bebasan Banten dan sebagainya. Oke, anak-anak, apa? Untuk materi kita hari ini sudah cukup, dinamika kependudukan sudah. Nah, nanti di video berikutnya kita akan berbicara tentang kondisi alam Indonesia. Habis itu baru perubahan interaksi antar keuangan ini juga kita akan bahas. Kayaknya ini masih sudah waktu pas di video 1. Nanti selesai ini kita selesai. Kita akan coba buat ulangan harian untuk menunjang kalian pada ulangan pertengahan semester. Insya Allah selesai walaupun pelan tapi pasti. Oke anak-anak, Bapak rasa demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Tidak usah berkecil hati, tetap semangat belajar ya. Sebab ingat, tidak ada orang sukses tanpa perjuangan ya. Jadi kalau ada yang protes sekarang kondisinya gini jadi begini, jangan dengarkan itu. Yang penting adalah pribadi kalian masing-masing ya. Yang penting adalah pribadi kalian masing-masing, kalian sungguh-sungguh mau belajar ya. Kasihan orang tua, kasihan orang tua sudah belikan HP, udah belikan laptop ya kan, udah belikan kuota tapi tidak digunakan secara maksimal, alangkah sangat kasihan itu ya anak ya. Oleh karena itu kalau kalian sudah dibelikan semua fasilitas, maka pergunakanlah fasilitas itu dengan baik. Apalagi kalau sudah beli buku dengan harga yang mahal, kalau tidak digunakan dengan baik, kasihan orang tua. Dan kalian juga akan menyesal nantinya. Ya, orang tua tidak bisa disalahkan karena orang tua sudah memberikan fasilitas. Guru, Bapak sudah membuatkan video-video ya, dengan harapan tidak menguras kuota. Karena kalau menggunakan Zoom, kuota kalian akan habis. Bapak pergunakan ini tujuannya biarlah Bapak yang mengupload video yang mahal gitu ya. Kalau kalian kan hanya ambil saja, tidak terlalu mahal daripada uploadnya. Nah itu anak-anak ya. Jadi Bapak sudah memikirkan dengan biaya termurah, hasil tergantung kepribadian masing-masing. Jika kalian sungguh-sungguh, kalian pasti sukses. Tapi jika kalian main-main, ya sudah, itu adalah kemauan kalian. Pak Guru tidak bisa apa-apa, dan Pak Guru hanya bisa prihatin pada saat nanti kalian tidak naik, dan Bapak ucapkan selamat untuk yang naik dan sukses. Itu saja. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.